Anggota Parlemen Eropa, NATO ancaman utama perdamaian dunia. Salah satu anggota Parlemen Eropa, asal Prancis, mengatakan NATO adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia karena menyeret Uni Eropa ke arah perang melawan Rusia dan Cina. Hervé Juvin, anggota Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa, Selasa 28 Juni menuturkan, berkat propaganda luas NATO, maka sekarang menjadi jelas bahwa organisasi yang pernah tersebut oleh Presiden Prancis menjadi mati otak. Ini sedang berubah dari sebuah organisasi lintas Atlantik menjadi struktur global. Juvin lebih lanjut menjelaskan bahwa langkah NATO ini berbahaya dan karenanya seluruh atmosfer keamanan akan hancur serta akan memunculkan zona-zona penyangga yang dianggap oleh kekuatan-kekuatan besar dunia sebagai biaya bagi keamanannya. Keputusan Uni Eropa yang realitasnya untuk melayani kepentingan Inggris dan Amerika Serikat sangat asing bagi Eropa. Kondisi adalah buah kebodohan yang mengerikan dari pemerintah negara-negara Eropa dan orang yang dipilih mereka untuk menduduki posisi di organisasi Eropa. Perang Rusia-Ukraina yang terus berlarut memantik keperhatian banyak pihak, menyusul dampak buruknya terhadap kemanusiaan hingga perekonomian global. Hal itu pun membuat pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, turut berkomentar. Ia menyebut invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 yang lalu harus dilihat juga dari kemungkinan provokasi NATO. Bagi Paus, perang Rusia dan Ukraina juga adalah bagian dari potongan-potongan perang dunia ketiga yang sudah terjadi. Dalam percakapan yang diunggah di jurnal Gesù alla Vita Cattolica pada Selasa, Paus menyatakan Putin tidak bisa digambarkan sebagai serigala dalam perang tersebut. Sebaliknya, Paus berujar pasukan NATO pun tak bisa disebut sebagai si tudung merah. Paus telah berulang kali mengutuk perang di Ukraina, tetapi juga menuai kritik karena dianggap gagal secara eksplisit menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Paus menuturkan tentang pertemuannya dengan seorang kepala negara beberapa bulan sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Dalam pertemuan itu dia menambahkan kepala negara itu menyatakan keprihatinan terhadap pergerakan NATO. Paus selalu menanyakan alasan keprihatinan tersebut. Menurut Paus, kepala negara itu pun menyebut situasi saat pembicaraan tersebut terjadi telah mengarah kepada perang. Paus juga menyebut kemungkinan kepentingan industri senjata terjadi pula di balik situasi di Ukraina pada saat itu. Paus juga mendengarai bahwa saat ini sejatinya perang dunia kedua telah terjadi. Bedanya dengan perang dunia sebelum ini adalah kelutupan perang terjadi di tempat-tempat terpisah, jauh dan seolah punya sebab sendiri-sendiri. Paus menyatakan perang-perang di Nigeria, Kongo, Rwanda, dan Myanmar menjadi contoh perang yang tampak tak terlalu dipedulikan di dunia. Dalam hal perang Ukraina, Paus menyebut orang-orang Ukraina sebagai pemberani dengan sejarah panjang perlawanan terhadap perbudakan dan pendudukan. Sejarah menurut dia soal telah membentuk Ukraina sebagai negara yang heroik dengan gabungan kisah kepahlawanan dan kelembutan hati orang-orang pada saat bersamaan. Presiden Volodymyr Zelensky sempat menyatakan Ukraina butuh bantuan senjata anti-rudal untuk melawan gempur Rusia. Mengenai itu, NATO langsung menggelar rapat untuk membahas tambahan pasokan senjata ke Ukraina. Berdasarkan penasihat Presiden Mikhailo Podolyak, Ukraina membutuhkan 1.000 Howitzer, 500 tank dan 1.000 pesawat nirawak atau drone dan senjata berat lainnya. Negara-negara barat sendiri telah menjanjikan senjata-senjata standar NATO. Di antaranya roket canggih buatan AS, walau begitu senjata-senjata tersebut memerlukan waktu untuk dikirim ke Ukraina. Adapun pertemuan para menteri pertahanan NATO akan dipimpin oleh Menhan AS Lloyd Austin. Itu adalah pertemuan ketiga dari hampir 50 negara untuk membahas dan mengordinasikan bantuan ke Ukraina. Pertemuan luring sebelumnya digelar di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman pada April lalu. Para pejabat AS berharap keputusan tentang tambahan senjata ke Ukraina bisa dibuat dalam beberapa hari ke depan. Sebagai informasi, AS telah berkomitmen untuk memberikan bantuan keamanan sekitar 4,6 miliar US dollar sejak invasi Rusia pada 24 Februari. Bantuan itu termasuk senjata artileri seperti Howitzer, senjata jarak jauh dan peluncur raket HIMARS. Hadir dalam pertemuan di Brussels itu adalah asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan politik militer Jessica Lewis dan memberikan arahan kebijakan untuk keamanan internasional, perdagangan senjata dan bantuan keamanan. Peralatan itu mencakup tank buatan General Dynamic Corps dan sistem pertahanan udara dari Lockheed Martin atau Raytheon Technologies. Banyak negara kini juga beralih dalam peralatan era Soviet di peralatan standar NATO. Hal itu disebabkan akibat perang Ukraina yang membuat negara-negara lain memahami kebutuhan pertahanan mereka secara berbeda, khususnya jika mereka berada di dekat Ukraina. Pemerintah AS sebelumnya mengatakan telah menerima jaminan dari Kiev bahwa senjata jarak jauh yang dipasok oleh Barat tidak dapat digunakan untuk menyerang wilayah Rusia karena dikhawatirkan akan memperparah konflik.